Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 14 Februari 2025. Hari ini kita peringati Santo Cyrillus dan Methodius, uskup dan rahib. Hidup pada abad ke-9. Dua kakak beradik ini lahir di Yunani dan menerima pendidikan di Konstantinopel dengan hasil yang amat gemilang. Cyrillus seorang filsuf yang terkenal. Ia diminta untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang berada di tepi sungai Dunau. Sementara Methodius adiknya mengasingkan diri dan menjadi seorang rahib. Setelah selesai tugasnya, Cyrillus kembali ke Konstantinopel untuk memperkuat dan semangat kerasulannya. Ia pergi mengunjungi adiknya di biara. Mereka berdua diutus oleh raja untuk mewartakan agama Kristen ke Slavia. Di sana mereka menggunakan bahasa Slavia dalam liturgi dan semarak serta indah. Hasilnya mengagumkan, sehingga mereka mendapatkan orang-orang yang baik yang bisa menjadi orang-orang Katolik. Ketika Paus mendengar keberhasilan mereka diundang ke Roma. Namun beberapa orang yang tidak senang kepada kedua saudara ini mengajukan keberatan dan mereka berdua diajukan ke pengadilan tata suci dengan tuduhan mengkhianati gereja karena merayakan liturgi suci menggunakan bahasa setempat, yakni bahasa Slavia. Namun setelah mendengar keterangan dari kedua ini, Paus justru senang. Tidak hanya menyetujui tindakan mereka, tapi mentahbiskan mereka menjadi uskup. Sayangnya Cyrillus tidak lama meninggal dunia di Roma, dan Methodius pergi ke Eropa Timur melanjutkan karyanya di tengah-tengah bangsa Slavia. Kita bersyukur atas kegiatan orang kudus ini yang akhirnya memperkaya gereja dengan kasanah ibadat. Sabda Tuhan hari ini, dari bacaan yang pertama kita mendengar bagaimana perempuan yang diberikan kepada manusia atau kepada Adam tergoda oleh bujukan ular yang mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah akan mengetahui, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Pada Injil, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu dan menjadikan orang-orang takjub akan karya Yesus. Dan mereka berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Mereka kagum, takjub akan peristiwa itu. Saudara-saudaraku terkasih, dua hal yang saya tawarkan untuk kita renungkan hari ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai anak-anak Allah tidak pernah akan lepas dari godaan-godaan si jahat. Seperti perempuan akhirnya tergoda oleh bujukan setan dan melanggar perintah Allah. Bujukan setan biasanya tidak kelihatan kalau itu jahat, menjanjikan dan menyenangkan. Perempuan yang diberikan Allah kepada Adam pasti akan senang karena ia tidak akan mati, melainkan bisa mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa kita semua sebagai anak-anak Allah akan dibujuk, diincar oleh si jahat agar melanggar perintah Allah. Dan kita waspada, bujukan itu biasanya nampaknya menyenangkan, nampaknya menggembirakan, nampaknya menjanjikan, tapi sebenarnya menjerumuskan kita. Maka pertanyaan permenungan kita, bagaimana sikap kita menghadapi tawaran-tawaran dunia yang berfokus pada kedagingan, hawa nafsu, egoisme, dan lain-lain. Maka kita waspadai gerakan-gerakan roh jahat yang akan menjerumuskan kita kepada dosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Maka mari kita waspada dan berani menolak godaan-godaan itu. Pada Injil kita melihat kehadiran Yesus membawa sukacita. Orang sakit disembuhkan, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Setan diusir, orang mati dibangkitkan. Ini adalah karya-karya kebaikan. Karena Yesus senantiasa melaksanakan kehendak Bapa. Ia juga dicobai oleh iblis. Kita ingat pencobaan kepada Yesus dengan iming-iming yang luar biasa. Namun Yesus tidak tergoda, tidak mengikuti kedagingan, tapi melaksanakan kehendak Allah. Ia membawa kabar gembira, kabar sukacita. Dan orang-orang terpesona. Ia menjadikan segala-galanya baik. Orang bisu dijadikan berbicara, orang tuli dijadikan bisa mendengar. Pertanyaannya, mengapa orang-orang itu kemudian tidak menerima Yesus dengan sukacita? Kalaupun mereka menerima hanya untuk kepentingan duniawi, tidak sampai pada tataran iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka permenungan yang kedua, bagaimana disposisi kita terhadap Yesus? Apakah hanya berhenti pada keheranan, tercengang dan kagum? Ataukah kita
benar-benar sudah hidup menurut kehendaknya, karena menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Mudah-mudahan iman kita semakin berkembang dan semakin nyata di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan bahwa si jahat akan terus mengintai dan godaan-godaan tidak pernah akan berhenti. Maka kuatkan kami untuk menghadapi godaan itu, sehingga kami tetap komitmen berpegang pada iman kami akan Putra-Mu, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Maka kuatkan iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek, kadang hilang, agar dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap berkembang, bertumbuh, semakin tangguh. Mengalami godaan kami tidak akan tergoda, karena berpegang hanya pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil, sehingga mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menciptakan, melaksanakan pola hidup yang sehat, agar kita terhindar dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Semoga dengan demikian, akhirnya banyak orang yang sungguh mengenal Engkau, menjadi saksi bagi sesama dengan kesehatannya. Terima kasih untuk semua peran panjenengan di dalam perayaan gereja, perusahaan gereja, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian waktu, tenaga, dan karya, serta dana yang sungguh akan memperkokoh dan memperkuat gereja dalam pelayanan Injil. Biarlah akhirnya dengan itu semua, gereja semakin mampu menjadi pewarta kabar sukacita. Saya undang umat untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, dalam lingkungan, dalam paroki, sehingga kita semakin Katolik dan Apostolik. Saya ingatkan besok jam 10 ada misa untuk orang sakit di gereja. Silakan panjenengan datang, juga bisa membawa mereka yang sakit, agar dijamah Tuhan dan boleh mengalami sukacita. Semoga kita semakin mampu untuk melaksanakan program-program paroki, agar kita semakin Katolik dan Apostolik. Saya mengajak para ketua lingkungan untuk mengupdate data umat, supaya kita real time mengerti berapa jumlah umat kita. Dengan program yang ada, kita akan bisa cepat sekali untuk memastikan jumlah umat lingkungan. Mudah-mudahan kita akhirnya dapat benar-benar persis tahu
berapa umat kita dan bagaimana sebarannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.